Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu itu aneh? Bukan aneh yang lucu ya, tapi aneh yang bikin mikir. Kadang rezeki datang deras banget, sampai kamu sendiri bilang, kok bisa ya? Tapi habis itu, mendadak seret, seolah-olah ada yang memutar keran dari belakang. Kamu kerja keras, kamu niat baik, kamu gak ganggu orang, tapi kok jalannya kayak ditahan. Nah, yang bikin merinding, orang Jawa tua dulu punya kalimat yang sederhana tapi dalam. Wong pahing kuwi duwe simpul. Orang pahing itu punya simpul. Simpul apa? Simpul batin. Simpul energi, simpul yang kalau kebuka, hidupmu bisa mengalir. Tapi kalau kekunci, kamu bisa capek sendiri walau gak kelihatan capeknya. Dan kamu tahu yang paling bikin penasaran? Simpul itu katanya bukan cuma satu. Ada titik-titik tertentu dalam diri, bukan sekedar tubuh, tapi rasa. Yang kalau kamu peka, kamu bakal sadar. Oh, pantesan selama ini aku begini. Pantesan aku cepet nangkep gelagat. Pantesan aku kalau marah dalam. Pantesan aku kalau sayang, total. Pantesan aku kalau fokus bisa nembus target. Tapi kalau ragu, rasanya hidup ikut ragu. Sekarang gini, kalau kamu lahir weton pahing, mungkin kamu pernah mengalami salah satu dari ini. Kamu sering ketiban rezeki dari arah yang gak disangka, tapi habis itu ada masalah kecil yang ikut nempel. Kamu gampang dipercaya orang, tapi kadang kamu juga gampang kecewa karena terlalu yakin sama hati. Kamu kuat menahan beban, tapi kalau sudah penuh, meledaknya bisa bikin kamu sendiri kaget. Kamu ngerasa punya potensi besar, tapi entah kenapa ada fase hidup yang seperti ditutup. Kalau iya, ada kemungkinan besar kamu lagi berhadapan sama titik energi pahing yang sedang tidur atau malah terkunci. Dan di video ini, kita akan bongkar pelan-pelan, bukan dengan cara yang bikin takut, bukan dengan cara yang aneh-aneh, tapi dengan cara yang nendang ke batin. Karena ini bukan cuma soal rezeki, ini soal vitalitas batin. Karena percuma kamu punya uang kalau batinmu lelah. Percuma kamu punya peluang kalau pikiranmu selalu ribut. Percuma kamu punya jalan kalau hatimu gak punya pegangan. Sahabat sehat, dengar baik-baik ya. Ada satu rahasia yang sering disimpan orang tua zaman dulu. Mereka percaya pada weton tertentu, terutama pahing, ada sebuah kode yang bisa membuat hidup seseorang lebih mudah menemukan jalurnya. Jalur rezeki, jalur wibawa, jalur perlindungan batin. Tapi syaratnya satu, kamu gak boleh sembarangan memancingnya. Karena titik energi itu seperti api. Kalau kamu paham cara menyalakan, api bisa jadi penerang. Tapi kalau kamu asal meniup, api bisa jadi kebakaran. Makanya, di bab-bab berikutnya, aku bakal jelasin titik-titik rasa yang sering jadi pusat energi pahing. Kenapa pahing sering dapat ujian justru saat rezeki sudah dekat. Tanda-tanda sederhana kalau simpul energimu mulai kebuka. Dan laku paling aman untuk mengaktifkan kemakmuran tanpa bikin batin jadi gelisah. Dan yang paling penting, aku bakal kasih satu kunci yang biasanya bikin orang pahing terdiam sebentar, lalu ngomong, "Loh, ini selama ini masalahku." Tapi sebelum kita masuk, aku mau tanya dulu. Jawab jujur di dalam hati. Kalau kamu pahing, kamu lebih sering ngerasa hidupmu itu berat di pikiran atau berat di perasaan? Soalnya jawaban itu bakal jadi pintu pertama kita. Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan. Tapi sahabat sehat, kalau kamu suka konten Primbon yang dibawakan dengan cara yang dalam, tidak lebay, dan bisa jadi pegangan untuk menata diri, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita bukan cuma bahas weton buat seru-seruan, tapi buat jadi ilmu, jadi pitutur, jadi pengingat. Aktifkan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan pembahasan lanjutan. Karena setelah video ini, aku juga bakal bahas tanda rezeki besar menurut weton, pantangan halus yang sering bikin jalur rezeki mampet, dan ciri weton yang auranya makin kuat setelah usia tertentu. Terakhir, tulis di komentar ya, biar aku tahu kamu hadir. Pahing hadir. Atau kalau kamu bukan pahing tapi penasaran, tulis aku mau tahu. Sahabat Primbon, coba jawab pelan-pelan di hati. Pernah nggak kamu merasa hidupmu itu seperti punya dua mode? Kadang lancar banget, ide deras, peluang muncul, orang gampang percaya. Tapi habis itu tiba-tiba mentok, seret, bawaannya sumpek. Dan kamu bingung, loh kok begini lagi? Nah, dalam pitutur Jawa, weton itu bukan cuma tanggal lahir. Weton itu dianggap pola getaran.
Dan pahing sering disebut weton yang berisi, karena auranya gampang kebaca, bahkan oleh orang yang nggak paham primbon sekalipun. Makanya ada istilah halus, pahing itu sering dipanggil. Artinya, hidupnya sering ditarik ke momen-momen tertentu. Ada fase yang bikin naik, ada fase yang bikin jatuh. Bukan untuk nyiksa, tapi untuk ngebentuk. Orang Jawa tua dulu suka ngomong gini, wong pahing kui duwe simpul. Simpul itu apa? Bayangin kamu punya selang air. Airnya ada, sumbernya ada. Tapi kalau selangnya kebelit, alirannya jadi kecil. Nah, simpul energi pahing itu mirip begitu. Bukan soal tubuh doang, tapi soal rasa, niat, fokus, keyakinan, dan cara kamu menanggapi hidup. Yang bikin unik, pahing itu punya radar. Kamu bisa ngerasa ada yang nggak beres sebelum kejadian. Kamu bisa ngerasa seseorang tulus atau pura-pura walau mulutnya manis. Tapi radar ini punya harga. Kalau kamu kebanyakan nangkep sinyal, kepala jadi rame. Dan saat kepala rame, simpul itu makin kenceng. Akibatnya, kamu capek sendiri walau gak kelihatan capeknya. Dan kamu tahu yang paling bikin penasaran? Simpul itu katanya bukan cuma satu. Ada titik-titik tertentu dalam diri, bukan sekedar tubuh, tapi rasa. Yang kalau kamu peka, kamu bakal sadar. Oh, pantesan selama ini aku begini. Pantesan aku cepet nangkep gelagat. Pantesan aku kalau marah dalam. Pantesan aku kalau sayang, total. Pantesan aku kalau fokus bisa nembus target. Tapi kalau ragu, rasanya hidup ikut ragu. Sekarang gini, kalau kamu lahir weton pahing, mungkin kamu pernah mengalami salah satu dari ini. Kamu sering ketiban rezeki dari arah yang gak disangka, tapi habis itu ada masalah kecil yang ikut nempel. Kamu gampang dipercaya orang, tapi kadang kamu juga gampang kecewa karena terlalu yakin sama hati. Kamu kuat menahan beban, tapi kalau sudah penuh, meledaknya bisa bikin kamu sendiri kaget. Kamu ngerasa punya potensi besar, tapi entah kenapa ada fase hidup yang seperti ditutup. Kalau iya, ada kemungkinan besar kamu lagi berhadapan sama titik energi pahing yang sedang tidur atau malah terkunci. Dan di video ini, kita akan bongkar pelan-pelan, bukan dengan cara yang bikin takut, bukan dengan cara yang aneh-aneh, tapi dengan cara yang nendang ke batin. Karena ini bukan cuma soal rezeki, ini soal vitalitas batin. Karena percuma kamu punya uang kalau batinmu lelah. Percuma kamu punya peluang kalau pikiranmu selalu ribut. Percuma kamu punya jalan kalau hatimu gak punya pegangan. Sahabat sehat, dengar baik-baik ya. Ada satu rahasia yang sering disimpan orang tua zaman dulu. Mereka percaya pada weton tertentu, terutama pahing, ada sebuah kode yang bisa membuat hidup seseorang lebih mudah menemukan jalurnya. Jalur rezeki, jalur wibawa, jalur perlindungan batin. Tapi syaratnya satu, kamu gak boleh sembarangan memancingnya. Karena titik energi itu seperti api. Kalau kamu paham cara menyalakan, api bisa jadi penerang. Tapi kalau kamu asal meniup, api bisa jadi kebakaran. Makanya, di bab-bab berikutnya, aku bakal jelasin titik-titik rasa yang sering jadi pusat energi pahing. Kenapa pahing sering dapat ujian justru saat rezeki sudah dekat. Tanda-tanda sederhana kalau simpul energimu mulai kebuka. Dan laku paling aman untuk mengaktifkan kemakmuran tanpa bikin batin jadi gelisah. Dan yang paling penting, aku bakal kasih satu kunci yang biasanya bikin orang pahing terdiam sebentar, lalu ngomong, "Loh, ini selama ini masalahku." Tapi sebelum kita masuk, aku mau tanya dulu. Jawab jujur di dalam hati. Kalau kamu pahing, kamu lebih sering ngerasa hidupmu itu berat di pikiran atau berat di perasaan? Soalnya jawaban itu bakal jadi pintu pertama kita. Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan. Tapi sahabat sehat, kalau kamu suka konten primbon yang dibawakan dengan cara yang dalam, tidak lebay, dan bisa jadi pegangan untuk menata diri, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita bukan cuma bahas weton buat seru-seruan, tapi buat jadi ilmu, jadi pitutur, jadi pengingat. Aktifkan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan pembahasan lanjutan. Karena setelah video ini, aku juga bakal bahas tanda rezeki besar menurut weton, pantangan halus yang sering bikin jalur rezeki mampet, dan ciri weton yang auranya makin kuat setelah usia tertentu. Terakhir, tulis di komentar ya, biar aku tahu kamu hadir. Pahing hadir. Atau kalau kamu bukan pahing tapi penasaran, tulis, aku mau tahu. Sahabat primbon, coba jawab pelan-pelan di hati. Pernah nggak kamu merasa hidupmu itu seperti punya dua mode?
Kadang lancar banget, ide deras, peluang muncul, orang gampang percaya. Tapi habis itu tiba-tiba mentok, seret, bawaannya sumpek. Dan kamu bingung, loh kok begini lagi? Nah, dalam pitutur Jawa, weton itu bukan cuma tanggal lahir. Weton itu dianggap pola getaran. Dan pahing sering disebut weton yang berisi, karena auranya gampang kebaca, bahkan oleh orang yang nggak paham primbon sekalipun. Makanya ada istilah halus, pahing itu sering dipanggil, artinya hidupnya sering ditarik ke momen-momen tertentu. Ada fase yang bikin naik, ada fase yang bikin jatuh. Bukan untuk nyiksa, tapi untuk ngebentuk. Orang Jawa tua dulu suka ngomong gini, wong pahing kui duwe simpul. Simpul itu apa? Bayangin kamu punya selang air. Airnya ada, sumbernya ada. Tapi kalau selangnya kebelit, alirannya jadi kecil. Nah, simpul energi pahing itu mirip begitu. Sahabat budaya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin orang pahing merinding halus. Karena ini bukan sekedar teori, tapi sering kejadian di hidup nyata. Dalam pitutur Jawa, energi pahing itu seperti punya peta dalam diri. Bukan peta fisik yang harus kamu cari pakai kompas, tapi peta rasa, peta getaran, yang biasanya ngumpul di beberapa titik kunci. Kalau titik ini selaras, hidupmu terasa ringan. Kalau titik ini bertabrakan, hidupmu terasa berat walau kamu sudah berusaha keras. Orang-orang tua menyebutnya simpul. Dan simpul itu biasanya terkumpul pada 3 pusat besar. 1. Titik kepala, karunia radar, tapi juga sumber ribut. Orang pahing sering dikasih kelebihan, cepat nangkap maksud, cepat membaca suasana, cepat memahami peluang. Makanya banyak pahing yang kelihatan pintar secara diam-diam. Kamu mungkin gak banyak ngomong, tapi kalau sudah ngomong, orang dengar. Masalahnya, titik kepala ini juga tempat paling gampang kebakar. Kalau terlalu banyak mikir, terlalu banyak nimbang, terlalu banyak menduga, energi terkuras di kepala. Jadinya kamu gampang gelisah walau masalah kecil, susah tidur karena pikiran muter, merasa harus mengontrol semuanya, dan akhirnya rezeki yang harusnya mengalir jadi tertahan karena keputusan jadi lambat. Titik kepala ini kuncinya 1, jernih dulu baru gas. Karena pahing itu kalau jernih, tajam. Kalau keruh, bimbang. 2. Titik dada, wibawa plus niat, mesin utama pahing. Ini pusat yang bikin orang pahing beda. Dada itu ibarat ruang niat. Kalau niatmu lurus, pahing punya aura yang bikin orang segan tanpa kamu minta. Kamu nggak perlu teriak-teriak, tapi orang bisa ngerasa kamu ada isinya. Makanya, banyak pahing yang cocok memegang tanggung jawab, keputusan penting, pekerjaan yang butuh ketegasan, bahkan jadi tempat orang curhat. Namun titik dada juga sensitif. Begitu hatimu kecewa, tersinggung, atau merasa dikhianati, dadamu jadi berat. Dan saat dada berat, yang terjadi, kamu jadi malas bergaul, semangat turun, dan rezeki seperti gak nempel meski peluang lewat. Titik dada ini bukan soal kuat-kuatan, tapi soal mengelola rasa. Karena pahing itu hatinya dalam. Sekali terluka, efeknya bisa panjang kalau tidak disadari. 3. Titik pusar, magnet kemakmuran dan daya tarik hidup. Nah, ini yang sering disebut sebagai pusat tarikan kemakmuran. Dalam pitutur Jawa, pusar itu simbol jalur hidup, rezeki, pertemuan, peluang, dan keputusan besar. Orang pahing sering punya pola begini. 1 pertemuan bisa mengubah hidup. 1 keputusan kecil bisa membuka jalan besar. 1 momen pas bisa bikin rezeki melonjak. Itu sebabnya ada pahing yang rezekinya naik cepat, tapi ada juga yang naik turun ekstrim. Kenapa? Karena magnet ini bisa jadi kuat, atau justru ngaco kalau kamu kesusu. Semua pengen cepat padahal momen belum matang. Mudah kebawa emosi, keputusan diambil saat panas. Terlalu menahan syukur, masuk terus tapi rasa kurang terus. Kalau titik pusar selaras, kamu akan merasa hidupmu ketarik ke tempat yang tepat. Kalau tidak selaras, kamu merasa kok aku selalu hampir dapat tapi lepas. Intinya, sahabat budaya, pahing itu bukan weton lemah. Justru pahing itu weton yang punya daya. Tapi daya besar itu butuh arah. Kepala harus jernih, dada harus lurus, pusar harus tenang. Dan berikutnya aku bakal kasih cara mengaktifkan titik-titik ini dengan laku yang aman dan masuk akal, bukan ritual aneh, supaya kamu bisa membuka jalur kemakmuran sekaligus menjaga vitalitas batin.
Kalau kamu pahing dan merasa ini kamu banget, tulis pelan di komentar, pahing kena. Sahabat budaya, di poin ini aku mau lurusin dulu satu hal penting. Aktivasi titik energi pahing itu bukan berarti kamu harus melakukan hal aneh-aneh. Dalam pitutur Jawa, yang paling utama itu bukan ritual rame, tapi laku rapi. Karena energi itu suka jalan yang bersih, rezeki itu suka jalur yang jelas, dan batin itu suka tempat yang tenang. Bayangkan titik energi pahing seperti pintu rumah. Kalau rumah berantakan, pintu macet, kuncinya karatan, tamu mau masuk pun ragu. Tapi kalau rumah rapi, pintu ringan, kunci bersih, ya aliran masuk keluar jadi enak. Nah, ini laku 3 langkah aman, sederhana, tapi sering nendang kerasa, terutama buat pahing yang hidupnya sering naik turun. 1. Reresik, bersih jalur, buka aliran, bukan buka drama. Mulai dari yang paling nyata, rapikan titik hidupmu. Rapikan area tidur dan sudut kamar, minimal 10 menit. Buang atau keluarkan 3 barang yang sudah gak kepakai tapi bikin sesak. Bersihkan dompet, struk tua, kartu tidak dipakai, kertas kusut. Kenapa ini penting menurut pitutur? Karena pahing itu sensitif. Kalau ruangmu penuh, batinmu ikut penuh. Kalau batin penuh, rezeki sering nempel sebentar lalu lepas. Reresik itu seperti bilang ke semesta, aku siap nerima yang baik, aku gak nyimpen beban lama. 2. Teguh niat, paku niat. Pahing itu mesin kalau sudah klik. Caranya gampang, duduk tenang 2 menit, tarikan napas pelan, jangan buru-buru. Ucapkan dalam hati 3 kali, pelan tapi tegas. Aku nyambut rezeki kanti corosing bener, aku waras. Aku ora kesusu. Artinya, aku menyambut rezeki dengan cara yang benar, aku sehat batin, aku tidak tergesa-gesa. Nah, sahabat sehat, ini bukan mantra sulap, ini paku batin. Karena kelemahan pahing sering ada di satu hal, kesusu pengen bukti. Baru mulai sedikit pengen hasil besar. Akhirnya fokus bocor, keputusan loncat-loncat. Dengan paku niat, kamu menenangkan kepala, meluruskan dada, dan menstabilkan pusar. 3. Basahi jalur, sedekah kecil tapi konsisten, bikin rezeki betah. Orang Jawa sering bilang rezeki itu seperti air, kalau jalurnya kering, air lewat tapi gak betah. Sedekah itu seperti membasahi jalur. Gak harus besar, yang penting rutin. Bantu orang tua bawain barang, traktir teh atau air untuk orang yang butuh, sisihkan receh setiap hari Jumat, atau sekedar menolong dengan tulus tanpa pamer. Kenapa ini ampuh untuk pahing? Karena pahing itu punya magnet keputusan. Sedekah bikin magnet itu adem, gak liar. Rezeki jadi lebih gampang nempel. Tanda-tanda aktivasi mulai jalan. Biasanya yang muncul dulu bukan uang tiba-tiba, tapi tanda halus. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, kamu lebih tegas bilang tidak. Ketemu peluang kecil tapi terasa pas. Kalau tanda ini muncul, jangan malah kesusu. Ingat kalimat kunci pahing. Rezeki itu aliran. Tugasku jaga jalurnya tetap bersih. Berikutnya kita bahas ujian paling licik buat pahing. Ketika rezeki mulai dekat, godaannya ikut ngintip. Dan itu yang sering bikin simpul ngunci lagi. Cara menyelaraskan diri, bukan memanggil, tapi membuka jalan agar sekutu pahing maksimal. Di titik ini, banyak orang langsung salah paham. Begitu dengar sekutu spiritual, pikiran langsung lari ke ritual aneh-aneh. Padahal dalam kearifan Jawa yang paling tua, kuncinya bukan memanggil makhluk. Kuncinya adalah membenahi wadah, yaitu dirimu sendiri. Karena aura yang kotor, emosinya meledak-ledak, ucapannya sembrono, biasanya membuat sinyal jadi kacau. Sekutu yang harusnya menuntun, jadi sulit nyambung. Jadi simple tapi tajam. Kalau kamu ingin perlindungan dan keberuntungan aura pahing menguat, rapikan hidupmu dari hal-hal yang bikin batin bising. Ini beberapa laku yang sering dipakai sebagai cara menyelaraskan diri, aman, realistis, dan bisa kamu lakukan tanpa hal mistis yang berlebihan. 1. Bersihkan pintu aura, kamar tidur, dan sudut rumah. Primbon menganggap rumah itu cermin batin. Kamar yang semrawut bikin pikiran keruh. Terutama sudut gelap yang jarang disentuh. Itu seperti simbol masalah yang kamu tunda. Cukup lakukan ini. Rapikan tempat tidur, buang barang rusak, sapu sudut, buka jendela sebentar. Banyak orang kaget. Setelah itu tidur lebih nyenyak dan keputusan lebih jernih.
Aura Pahing suka ruang yang tegas, rapi, ringan, tidak menumpuk. 2. Jaga ucapan di jam rawan emosi, malam hari. Ada momen ketika energi batin lebih sensitif. Kalau kamu sering mengeluh, mengutuk nasib, ngomong kasar atau bersumpah buruk di malam hari, itu seperti menggores aura sendiri. Sekutu aura bukan kabur karena takut, tapi karena getaranmu tidak selaras. Coba ganti pola. Sebelum tidur, ucapkan satu kalimat pendek yang menenangkan. Misalnya, aku tenang, aku dilindungi, aku dibimbing. Ini bukan mantra. Ini cara mengunci batin agar tidak liar. 3. Putuskan satu kebiasaan yang bikin rezeki bocor. Ini penting. Aura Pahing yang kuat sering bisa dapat uang, tapi tidak bisa menjaga uang. Aura Pahing yang kuat biasanya mulai mengalami perubahan. Pemasukan mungkin tidak langsung meledak, tapi pengeluaran yang dulu bocor jadi tertutup. Kamu lebih bijak, lebih tahan godaan, lebih selektif. Dalam bahasa primbon, rezeki bukan cuma datang, tapi berdiam. 4. Sedekah kecil tapi rutin, membuka aliran, bukan pamer. Laku Jawa yang paling sering disebut bukan yang rumit, tapi yang konsisten. Sedekah kecil, entah ke orang tua, tetangga, atau kotak amal, bukan untuk membeli rizki, tapi untuk melatih batin agar tidak kaku. Aura Pahing yang memberi biasanya lebih enteng jalannya, karena energi itu seperti air, kalau mengalir, tidak bau. 5. Puasa konflik, berhenti meladeni orang yang suka memancing. Aura Pahing paling cepat melemah ketika kamu suka terpancing ribut, karena energi Pahing itu cepat panas. Makanya latihan paling kuat adalah jangan respon semua hal. Diam bukan kalah, diam itu strategi. Banyak orang baru sadar, begitu mereka berhenti meladeni drama, hidup tiba-tiba lebih ringan, dan rizki datang lebih lancar. Itu karena auramu tidak bocor di tempat yang salah. 6. Dengarkan tanda yang diulang, jangan paksakan yang ditolak. Ini inti selaras. Kalau jalan yang sama menolak kamu berkali-kali, selalu gagal, selalu ada masalah, selalu bikin kamu lelah, mungkin itu bukan ujian, tapi pengalihan. Sekutu aura sering bekerja begini, menutup satu pintu keras-keras supaya kamu masuk pintu lain yang lebih tepat. Kuncinya, jangan keras kepala. Kalau kamu melakukan poin-poin ini dengan tenang selama beberapa hari saja, biasanya kamu mulai merasakan perubahan. Tidur lebih pulih, hati lebih stabil, keputusan lebih cepat, dan orang-orang yang berniat buruk jadi susah nempel. Bukan karena kamu jadi sakti, tapi karena auramu jadi rapi. Dan aura yang rapi itu dalam primbon Jawa adalah undangan paling kuat untuk keberuntungan dan kehormatan. Nah, kalau kamu sudah sampai di poin ini, berarti kamu paham satu hal penting. Sekutu aura Pahing itu bukan cerita untuk bikin orang heboh. Ini tentang arah hidup. Dalam primbon Jawa, puncak dari perlindungan dan keberuntungan bukan sekedar banyak duit, tapi hidup yang naik derajat. Dan naik derajat itu tandanya jelas. Kamu dihormati, rizkimu lebih bersih, langkahmu lebih tepat, dan kamu tidak gampang dijatuhkan. Nah, ketika sekutu aura Pahing benar-benar nyambung dan kamu juga selaras, biasanya hasilnya muncul dalam 5 bentuk kemakmuran ini. 1. Rizki jadi lebih menempel, tidak cepat habis, tidak bocor. Banyak orang bisa dapat uang, tapi tidak bisa menjaga uang. Aura Pahing yang kuat biasanya mulai mengalami perubahan. Pemasukan mungkin tidak langsung meledak, tapi pengeluaran yang dulu bocor jadi tertutup. Kamu lebih bijak, lebih tahan godaan, lebih selektif. Dalam bahasa primbon, rizki bukan cuma datang, tapi berdiam. 2. Kamu sulit dijatuhkan oleh fitnah dan permainan orang. Ini bagian kehormatan. Sekutu aura sering bekerja sebagai pagar nama baik. Bukan berarti kamu tidak pernah dibicarakan, tapi omongan buruk tidak punya tenaga untuk menghancurkan. Orang yang awalnya ragu jadi percaya, karena mereka melihat konsistensimu. Yang biasanya kamu jadi sasaran, sekarang mereka malah segan. Aura Pahing yang terjaga itu wibawanya tidak ramai, tapi terasa. 3. Jalan hidupmu seperti dipercepat. Ketemu mentor, ketemu relasi, ketemu pelanggan, atau ketemu kesempatan yang bikin hidupmu lompat. Kadang cuma dari obrolan singkat, komentar kecil, atau bantuan sederhana, tapi efeknya panjang. Dalam primbon Jawa, ini tanda sekutu pembuka jalan sedang bekerja. Kamu tidak lagi sendirian mendorong nasib.
4. Kamu makin jago memilih mana yang berkah, mana yang jebakan. Kemakmuran terbesar itu bukan yang kamu dapat, tapi yang berhasil kamu hindari. Saat aura pahing menguat, kamu lebih peka terhadap jebakan, kerjasama yang merugikan, teman yang memanfaatkan, hubungan yang menguras, proyek yang kelihatan manis tapi busuk di belakang. Kamu jadi punya filter batin, dan filter ini menyelamatkan kamu dari kerugian yang tidak terlihat. 5. Kamu punya ketenangan yang bikin rizki gampang masuk. Ini sering diremehkan. Orang panik itu auranya acak. Aura acak bikin keputusan salah. Keputusan salah bikin rizki mental. Tapi saat kamu tenang, kamu jadi magnet yang berbeda. Sekutu aura pahing sering membentuk ini. Kamu tetap tegas, tapi tidak reaktif. Kamu tetap berani, tapi tidak sembrono. Ketenangan seperti ini yang membuat pintu-pintu rizki lebih mudah terbuka, karena kamu tidak lagi menghancurkan peluang dengan emosimu sendiri. Namun ada satu pesan keras di poin 5 ini. Sekutu aura pahing tidak suka kesombongan. Begitu kamu merasa, aku kebal, aku paling dijaga, biasanya hidup dikasih pelajaran. Bukan karena dihukum, tapi karena kamu mulai keluar jalur. Dalam Primbon Jawa, kehormatan itu dijaga dengan rendah hati, dan kemakmuran itu dijaga dengan laku yang bersih. Jadi kalau kamu ingin hasil akhir ini benar-benar jadi milikmu, ingat rumusnya. Selaras, sadar tanda, jaga laku, sama dengan naik derajat. Dan kalau kamu sekarang sedang berada di fase hidup yang terasa diputar arah, jangan takut. Bisa jadi itu bukan nasib buruk, bisa jadi itu proses penataan. Karena seringkali, sebelum orang jadi makmur dan dihormati, hidupnya memang dibersihkan dulu dari orang yang salah, dari jalan yang salah, dari kebiasaan yang bocor. Kalau kamu ngerasa bagian ini ngena, tulis di komentar. Pahing, aku siap naik level. Biar energi niatmu ikut terkunci. Sahabat, kalau kamu sudah sampai di bagian penutup ini, aku yakin kamu bukan penonton biasa. Kamu termasuk orang yang gak cuma cari sensasi, tapi benar-benar ingin paham kenapa hidup kadang terasa seperti dituntun, kadang terasa seperti ditahan, dan kadang tiba-tiba dibukakan jalan yang sama sekali tidak kamu duga. Dan dari semua yang kita bahas barusan, ada satu kesimpulan yang paling penting. Sekutu aura pahing itu tidak membuatmu jadi manusia tanpa masalah. Mereka membuatmu jadi manusia yang gak gampang tumbang. Mereka tidak selalu menghapus badai, tapi mereka membuatmu tahu kapan harus jalan, kapan harus berhenti, dan kapan harus berbelok agar tidak hancur. Kalau kamu selama ini sering merasa, kok aku selalu selamat ya saat genting? Atau kamu sering bilang, entah kenapa, aku nggak jadi melakukan sesuatu, padahal sudah niat. Atau kamu punya firasat yang berkali-kali terbukti, maka mungkin yang selama ini kamu sebut kebetulan, sebenarnya adalah bentuk perlindungan yang bekerja pelan-pelan. Tapi ingat juga, perlindungan paling kuat bukan yang datang dari luar. Perlindungan paling kuat justru muncul saat kamu selaras. Ucapanmu dijaga, langkahmu dibersihkan, niatmu diluruskan, dan emosimu tidak kamu obral sembarangan. Karena dalam kearifan Primbon Jawa, aura yang rapi itu seperti pagar. Orang jahat susah masuk, rizki lebih mudah tinggal, dan kehormatanmu lebih susah dijatuhkan. Nah, sekarang aku mau ajak kamu melakukan satu hal kecil, tapi penting. Coba tulis di komentar, weton kamu apa? Pahing, legi, pon, wage, atau kliwon? Lalu tulis juga satu pengalaman yang menurutmu paling aneh tapi menyelamatkan. Misalnya, mimpi yang jadi pertanda, batal pergi tapi selamat, atau ketemu orang yang mengubah hidupmu. Kenapa aku minta kamu tulis? Karena seringkali ketika kamu berani mengakui tanda-tanda itu, kamu jadi lebih peka membaca tanda berikutnya. Dan siapa tahu, pengalamanmu bisa jadi pelajaran buat sahabat lain yang sedang bingung dan merasa sendirian. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, yang dalam tapi tetap bisa kamu cerna, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setelah ini aku akan lanjutkan seri yang lebih tajam. Seperti tanda khusus malam pahing yang sering diabaikan orang. Ciri sekutu yang